Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di bawah judul perikop Takutlah akan Allah. Saya membacakan ayat yang ke-6 bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saya membuat tema renungan bagi kita ialah menaruh rasa takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, zaman dulu orang Dayak Ngaju punya sejarah tentang Basaluh Andau. Mungkin kita pernah mendengarnya, sejarah atau legenda dari Basaluh Andau. Jadi suasana Basaluh Andau itu digambar dengan langit yang cerah tiba-tiba menghitam, mendung disertai angin kencang, hujan deras, kilat petir guntur menggelegar, dan begitu menyeramkan suasananya. Bahkan makhluk hidup termasuk manusia yang telah melakukan kesalahan fatal bisa berubah menjadi batu di momen Basaluh Andau atau Basaluh. Zaman SD, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masih ingat kala itu suasana ketakutan dengan Basaluh Andau itu masih terasa. Apalagi ketika orang tua bisa menceritakan legenda masa lalu, dan itu bagaimana ya, terasa begitu menyeramkan kalau dibayangkan begitu. Jadi kita masih takut bicara sembarangan, tidak boleh menertawakan perilaku aneh binatang, atau tidak boleh membicarakan atau bahkan melakukan hal-hal yang bersifat pelecehan. Hubungan atau perilaku terlarang bisa menyebabkan manusia kena tulah atau kena kutuk. Jadi terlihat suasananya bahwa orang-orang cenderung kepada kehidupan yang taat dan tertib karena takut Basaluh Andau tadi. Jadi pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, masih adakah zaman sekarang orang yang takut dengan Basaluh Andau? Atau apakah kehidupan manusia masih syarat dengan ketaatan dan ketertiban? Atau masih adakah orang tua yang menceritakan legenda-legenda masa lalu yang mengajarkan apa itu rasa takut saat melakukan kesalahan? Apa itu konsekuensinya? Apa resikonya? Sepertinya kalau kita membayangkan atau membandingkan dengan kehidupan masa kini, hal-hal seperti itu sudah memudar ketika orang-orang menganggap cerita-cerita demikian hanya mitos, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, karena itu masa lalu, walaupun itu sering diceritakan bahkan melegenda. Dibarengi lagi dengan pudarnya rasa takut terhadap konsekuensi atas pelanggaran atau norma-norma kehidupan. Dan pertanyaannya kembali, apakah rasa takut akan Tuhan tetap menjadi prioritas atau juga turut memudar seiring dengan rasa takluknya manusia kepada dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya rasa takut akan Allah, rasa hormat kepada Tuhan tetap menjadi prioritas hidup orang percaya. Berkata-kata pun kita harus mempunyai kontrol, apalagi kita berperilaku. Banyak manusia takut hidup tidak sesuai selera manusia yang lainnya, karena takut tidak dihargai, takut dijauhi, takut diremehkan, tetapi mengabaikan rasa takut akan Tuhan. Bersuara manis, tetapi menyimpan kebusukan di dalam hati. Firman Tuhan katakan, Tuhan di sorga dan engkau di bumi, sekaligus mengingatkan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan kita bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa.
Dari tempatnya bertata Tuhan menilai sampai ke dalam hati manusia. Jadi berhentilah kita hidup dalam kesia-siaan. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Memiliki atau menaruh rasa takut akan Tuhan adalah komitmen penting yang harus dipegang umat Tuhan. Mungkin momen basa-luh andau itu sudah dianggap memudar atau hilang dalam kehidupan kita masa kini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi pasti hal itu masih ada. Karena basa-luh tidak lagi jadi batu, tapi orang baik bisa basa-luh jadi jahat. Orang jujur bisa basa-luh jadi pembohong, penipu, pengkhianat, pembual, pencemooh. Orang-orang yang diberkati, bahagia, damai, ramah, penuh cinta bisa berubah menjadi kutuk, bisa berubah menjadi pembenci, dengki, jahat saat kehilangan rasa takut akan Tuhan. Mari kita berhenti hidup dalam kesia-siaan, tetapi takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami tidak tuli untuk mendengar dan tidak buta untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah prioritas hidup kami. Dan biarkanlah melakukan kehendak Tuhan adalah kerinduan hati kami dan kesungguhan kami untuk mau mengikutinya. Biarlah firman yang kami dengar saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman dan dasar kehidupan percaya kami untuk kami teguh hidup dalam Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kita sekalian. Amin. Shalom.